Ya, memang terasa sekali dampak daripada COVID-19 ini. Pertama, arus kunjungan wisatawan dari berbagai negara, khususnya dari China, Jepang, Korea, Malaysia, itu adalah negara-negara sumber kunjungan wisatawan itu menurun secara drastis, bahkan cenderung berhenti. Itu berdampak akhirnya pada sektor perhotelan, berdampak pada sektor F&B, restoran, dan berbagai macam sarana hiburan di pusat-pusat wisata kita. Yang kedua juga COVID-19 ini telah berdampak pada industri keuangan, yaitu terjadinya penurunan indeks saham gabungan kita yang sepanjang sejarah dalam kurun 10 tahun ini adalah termasuk situasi yang sangat tidak kondusif bagi industri keuangan kita. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting adalah terjadi kelesuan di sektor real, yaitu daya beli masyarakat menurun, masyarakat cenderung tinggal di rumah, dan ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita. Itu, Mas. Lalu langkah-langkah apa nih? Sementara ini sendiri kan sudah mulai menurun jumlah korbannya, jumlah terinfeksinya, dan apa ada langkah selanjutnya, misalnya sudahlah kondisinya sudah membaik, apakah travel warning dari warga Cina bisa dibuka kembali atau Kita mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga acuan. Lalu kemudian kita mengapresiasi langkah OJK yang mengeluarkan 2 kebijakan relaksasi terhadap para debitur-debitur, sehingga ada kelonggaran bagi para pengusaha untuk kembali melanjutkan perputaran modal kerja yang telah diambil dari sektor perbankan. Yang ketiga, kita mendorong sebetulnya kepada pemerintah pusat untuk berani mengambil langkah dan terobosan yang lebih fundamental. Misalnya adalah menunda pemindahan ibu kota negara, lalu kemudian menunda tentang pembahasan Omnibus Law, karena kita tahu bahwa kondisi ekonomi global juga tidak memungkinkan para investor untuk bisa masuk di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dalam kondisi seperti ini. Walaupun regulasi kita mungkin sudah disiapkan dengan berbagai macam akses kemudahan berinvestasi. Ini penting supaya kita punya kesadaran dan rasa kebersamaan untuk bisa mengatasi dampak daripada pelemahan ekonomi yang terus merosot akibat COVID-19 ini. ada langkah konkret kira-kira, misalnya DPR memutuskan untuk memanggil pemerintah dalam hal ini membahas terkait itu? Sekarang ini kita sedang bertemu masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat tentang Omnibus Law. Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Perpajakan. Kita ingin mendengarkan aspirasi, merekam pandangan masyarakat sejauh mana aspirasi mereka, karena kita tahu di Cipta Kerja ada 11 klaster. Salah satu yang telah mengemuka di masyarakat adalah soal perburuhan tenaga kerja asing dan seterusnya. Isu-isu yang kita ingin dengar dalam masa reses ini sampai 23 Maret, kita berharap betul-betul para anggota Dewan untuk bisa menyerap aspirasi yang murni dari masyarakat. Dan selanjutnya pada masa persidangan yang akan datang kita bisa artikulasi dengan berbagai macam langkah-langkah politik di parlemen. Begitu. Jangan lupa subscribe ya.